Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat jurnalis, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini saya akan membahas riwayat singkat dari almarhum Dr. Sinyo Hari Serundayang. Mulai dari almarhum lahir dan bersekolah hingga meninggal dunia pada jabatannya sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk negara Filipina. Namun sebelum kita lanjut pada pembahasannya, bagi yang belum subscribe, saya sarankan untuk subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika ada video baru di channel ini, sahabat jurnalis orang yang pertama mengetahui info-info bermanfaat dari channel jurnalis. Bagi yang sudah subscribe, itu berarti kalian telah mendukung channel ini untuk terus berkembang. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih dan saya doakan sahabat jurnalis tetap diberikan kesehatan, rizki yang melimpah dan segala urusannya dimudahkan. Amin. Kepergian almarhum Dr. Sinyo Hari Serundayang ke pangkuan Sang Ilahi tentu meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga besarnya, bahkan bangsa dan negara ini. Almarhum Dr. Sinyo Hari Serundayang yang lahir pada tanggal 16 Januari 1945 di Kecamatan Minahasa, meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 di Rumah Sakit Siloam, Jakarta. Beliau meninggal pada pukul 00.30 waktu Indonesia Tengah karena sakit. Almarhum meninggal dunia pada usia 76 tahun 28 hari. Jenazah almarhum dimakamkan di tempat pemakaman keluarga di Desa Tompaso, Kecamatan Minahasa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021. Almarhum semasa hidup menorehkan banyak penghargaan dan prestasi yang diberikan kepadanya. Hal itu karena dedikasi dan pengabdiannya untuk bangsa dan negara ini sangat besar. Semasa hidup almarhum banyak mengemban jabatan strategis untuk bangsa dan negara Indonesia. Berikut adalah riwayat singkat semasa hidup almarhum dan jabatan serta penghargaan dan prestasi yang pernah melekat pada almarhum Sinyo Hari Serundayang. Almarhum Sinyo Hari Serundayang pertama kali mengenyam pendidikan sekolah dasar di SD Ricosuk Sesdiet Sorong pada tahun 1957. Kemudian beliau melanjutkan sekolah menengah pertamanya di SMP Tomohon pada tahun 1960 dan berlanjut di SMA Kawangkoan pada tahun 1964. Setelah lulus, almarhum kemudian melanjutkan studinya dan berhasil mendapatkan gelar Sarjana Muda Administrasi Negara pada Fakultas FISIP di Unsrat pada tahun 1968. Pada tahun 1970 almarhum mendapatkan gelar Sarjana di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Dan pada tahun 1972 almarhum berhasil mendapatkan gelar S2-nya, yakni S2 Administrasi di Prancis. Almarhum merupakan Sespanas Angkatan 5 tahun 1986. Pada tahun 2020 beliau masuk pada Lemhanas KSA Angkatan 8. Dan pada tahun 2011 almarhum mendapatkan gelar Doktor Ilmu Politik di Universitas Gadjah Mada UGM. Kemudian di tahun 2012 kembali mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa Bidang Perdamaian UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Adapun jenjang kepangkatan almarhum Sinyo Hari Serundayang, pertama yakni Penata Muda Tata Praja 3A pada tahun 1971, Penata Muda Tata Praja tingkat 1 pada tahun 1974, Penata Praja 3C pada tahun 1976, dan Penata Tata Praja tingkat 1 3D tahun 1979. Beliau juga merupakan Pembina 4A pada tahun 1983, Pembina tingkat 1 4B pada tahun 1987, Pembina Utama Muda 4C tahun 1991, Pembina Utama Madya 4D tahun 1995, dan Pembina Utama 4E pada tahun 1999. Sedangkan jenjang jabatan yang pernah diemban almarhum Sinyo Hari Serundayang, yakni sebagai dosen luar biasa di FISIP Unsrat pada tahun 1971, Sekretaris Tim Screening Provinsi Dati 1 Sulut 1973, dosen luar biasa Akademi Dalam Negeri Manado pada tahun 1974, Kepala Subdiktorat Daerah Tingkat 1 Sulut pada tahun 1974,
sebagai panitia pelaksana pengawas lintas batas Republik Indonesia dan Filipina pada tahun 1974. Dia juga pernah menjadi sebagai Kepala Biro Pemerintahan Kantor Gubernur tingkat 1 Sulut pada tahun 1977. Menjabat sebagai PJ Sekretaris Wilayah Daerah tingkat 2 Minahasa pada tahun 1978. Dan juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Tim Screening pada tahun 1981. Dia juga pernah menjabat Sekretaris Panitia Dati 1 Sulut untuk keanggotaan DPRD 1 dalam pemilu tahun 1981. Sebagai pejabat Karo Pemerintahan Daerah Gubernur Dati 1 Sulut pada tahun 1981. Dia juga pernah menjabat Sekretaris Daerah tingkat 2 Minahasa pada tahun 1983. Bukan hanya itu, almarhum Sinyo Hari Sarundayang juga pernah menjadi Wali Kota Kotif Bitung pada tahun 1986 dan berlanjut sebagai penjabat Wali Kota Madya Bitung pada tahun 1990. Perjuangan almarhum menjadikan Kota Bitung sebagai kota madya dari kota administratif sangat besar, sehingga pada tahun 1991 almarhum resmi menjabat sebagai Wali Kota Kota Madya Bitung sampai pada tahun 1996. Selain itu, almarhum juga pernah menjabat sebagai Ketua Harian Badan Pengelola Kawasan Pengembangan Ekonomi atau KAPET Manado Bitung pada tahun 1999. Karena kinerja almarhum yang sangat bagus, almarhum akhirnya diangkat menjadi staf ahli Menteri Dalam Negeri bidang strategis pada tahun 2000. Dan pada tahun 2001 almarhum diangkat sebagai Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. Tak berhenti sampai di situ, almarhum juga dipercayakan sebagai penjabat Gubernur Maluku dan Maluku Utara pada tahun 2002. Dengan segudang pengalaman memimpin pemerintahan, almarhum kemudian mencalonkan diri pada pemilihan Gubernur Sulut pada periode 2005 hingga 2010 berpasangan dengan Freddy Heri Sualang dan berhasil terpilih sebagai pemenang. Pada periode kedua, yakni 2010 hingga 2015, almarhum kembali maju sebagai calon petahana berpasangan dengan Jauh Hari Kansil dan kembali terpilih kedua kalinya sebagai orang nomor 1 di Nyiur Melambai. Selama 2 periode memimpin Sulut, pertumbuhan ekonomi terus meningkat. Berbagai pembangunan dilakukan untuk mendongkrak perekonomian daerah. Almarhum berhasil menjadikan Provinsi Sulut maju pesat dan menjadikan Sulut sebagai provinsi pertama di Indonesia yang mendapatkan penghargaan wajar tanpa pengecualian selama 4 kali berturut-turut. Di tangan almarhum juga memekarkan beberapa daerah kabupaten kota di Sulut. Tak hanya itu, berkat kerja kerasnya membangun Sulut, dirinya mendapatkan penghargaan predikat Gubernur Terbaik se-Indonesia dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun 2011. Dan jabatan terakhir beliau sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Filipina pada tahun 2018 hingga 2021. Jabatan ini melekat pada dirinya hingga akhir hayatnya. Selain itu, beliau juga banyak menerima tanda jasa yang diberikan kepadanya atas dedikasi dan perjuangannya untuk bangsa dan negara ini. Beliau pernah mendapatkan bintang Legion Veteran Republik Indonesia pada tahun 1993. Almarhum Sinyo Hari Sarundayang meninggalkan istri tercintanya Detce Adelin Sarundayang Lao Tambuun dan 5 anaknya, yakni Ivan Sarundayang, Vanda Sarundayang, Fabian Sarundayang, Eva Sarundayang, dan Sinta Sarundayang.
Kepergian almarhum Ki Pangkuan Yang Maha Kuasa meninggalkan duka mendalam, bukan hanya kepada keluarga, namun juga kepada bangsa dan negara. Sinyo Hari Serundayang telah banyak mengabdi untuk bangsa dan negara. Itulah riwayat singkat dari almarhum Dr. Sinyo Hari Serundayang. Semoga video ini bermanfaat dan semoga bisa menambah wawasan dari teman-teman sahabat jurnalis sekalian.